Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul The Dolls with Attitude. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang gadis bernama Eri. Ia sedang minum kopi bersama teman-teman di sebuah kafe terkenal di Jepang. Eri merasa bingung mengapa teman-temannya tidak melihat perubahan dari wajahnya. Ia kemudian bertanya kepada teman-temannya apakah ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Namun teman-temannya menjawab, Eri terlihat sama seperti biasanya. Eri yang tidak puas dengan jawaban tersebut mencoba bertanya kembali apakah ada yang aneh dengan senyumannya. Tetapi temannya membalas dengan jawaban yang sama, yaitu tidak ada yang aneh dengan senyuman Eri. Mereka kemudian melanjutkan obrolan mereka dan mengacuhkan Eri begitu saja. Saat Eri mendengar jawaban terakhir dari teman-temannya, ia penasaran kenapa tidak ada seorang pun yang memperhatikan perubahan wajahnya, di mana sekarang wajahnya sudah berubah menjadi boneka dengan senyuman lebar. Ternyata keanehan itu berawal sejak ia masih di bangku sekolah dasar. Suatu hari adiknya tidak sengaja memecahkan akuarium kecil di mana terdapat ikan kesayangan Eri. Sebenarnya hati Eri sangat hancur saat melihat ikan kesayangannya mati. Tapi Eri tidak mau membuat adiknya merasa bersalah. Kemudian Eri pun tersenyum dan berpura-pura bahwa kejadian tersebut bukanlah masalah besar untuknya. Namun di balik senyuman lebarnya, Eri sebenarnya sedang memendam rasa sakit hati yang luar biasa atas kematian ikannya. Sejak kejadian naas tersebut, Eri mulai percaya bahwa senyuman bisa menyelesaikan semua masalah. Selama bertahun-tahun, ia harus tersenyum dan menyembunyikan perasaannya setiap waktu ketika ia menghadapi masalah apapun. Orang-orang menganggap Eri adalah wanita yang baik dan selalu memaafkan orang lain. Namun Eri tidak berharap senyumannya akan mengubah wajahnya menjadi boneka dengan senyum permanen di wajahnya. Eri begitu bingung mengapa tidak ada seorang pun yang melihat perubahan dalam dirinya meskipun wajahnya berubah menjadi boneka. Suatu hari saat Eri berjalan di tengah keramaian, seorang pria mendatanginya dan mengungkapkan kekagumannya kepada wajah Eri dengan senyuman yang lebar. Pria itu adalah seorang produser. Ia menawarkan Eri untuk menjadikannya seorang idola. Mulanya Eri merasa ragu dengan penawaran tersebut, namun pada akhirnya ia memutuskan menerima tawaran itu. Setelah melakukan sesi pemotretan, kehidupan Eri mulai berubah. Wajahnya terpampang nyata di sebuah billboard besar. Eri juga membuat debut lagu pertamanya berjudul Smile. Tidak membutuhkan banyak waktu, Eri pun mendapatkan popularitas yang meroket di platform sosial media. Model rambut Eri serta senyuman lebarnya menjadi tren baru di kalangan para remaja. Bahkan perusahaan besar mulai meluncurkan sebuah produk aneh di mana orang-orang bisa meniru senyuman unik Eri. Eri tidak pernah menyangka jika dirinya akan menjadi terkenal dan idolakan para remaja hanya karena ia memiliki wajah seperti boneka. Sekarang Eri telah menjadi artis yang populer dengan profesi barunya. Ia pun menjadi sangat sibuk hingga ia tidak memiliki waktu untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. Di dalam kafe di mana Eri biasanya nongkrong bersama teman-temannya, Eri melihat teman-temannya berkumpul bersama di sana. Namun karena Eri sudah lama tidak pernah mengobrol bersama teman-temannya lagi, Eri merasa canggung dan memutuskan duduk terpisah sehingga teman-temannya tidak tahu keberadaan Eri. Eri kemudian mencoba mengirim pesan kepada temannya yang berisikan ajakan agar nongkrong bareng, tetapi teman Eri menolak tawaran Eri. Ia beralasan ia sedang sibuk, ditambah bagi temannya, Eri tidak memiliki sesuatu yang unik. Eri hanya bisa tersenyum sepanjang waktu dan hal itu adalah hal bodoh di mana orang-orang tidaklah harus merasa bangga. Eri yang mendengar perkataan mereka begitu sedih, tetapi ia hanya bisa tersenyum untuk menyembunyikan luka hatinya seperti yang biasa ia lakukan. Meskipun begitu, Eri berharap semua temannya tidak akan berubah seperti dirinya. Sejak kejadian itu,
Eri mencoba untuk merubah wajah bonekanya yang bertahun-tahun menutupi wajah aslinya. Ia ingin membuktikan kepada dunia jika senyumannya itu adalah senyuman palsu. Berbagai cara Eri lakukan agar merubah wajahnya, namun wajah tersebut sudah mendarah daging. Wajah bonekanya terlihat menempel permanen di wajah Eri. Rasa penyesalan pun mulai berkecamuk di hati Eri. Mungkin hal itu tidak akan terjadi jika saja Eri tidak menyembunyikan perasaannya di masa lalu. Eri mendapatkan telepon dari produsernya. Ia mengabarkan jika Eri mendapatkan tawaran untuk perjalanan tur nasional. Eri yang seharusnya senang dengan tawaran tersebut malah terduduk lemas dan tidak bisa berkata apa-apa. Hari ini Eri akan tampil di pagelaran acara perjalanan nasional. Eri tiba-tiba melihat bayangan tentang ikan kesayangannya yang sudah mati. Ia lalu meminta kepada produser agar meninggalkannya sendirian untuk beberapa waktu. Setelah itu, ikan kesayangannya muncul di hadapan Eri. Eri mencoba meminta maaf karena ia memilih untuk tersenyum daripada menangis atas kematian ikan kesayangannya dulu. Ikan itu pun memaafkan Eri karena ia mengetahui apa yang Eri rasakan di balik wajah bonekanya. Eri kemudian bertanya kepada almarhum ikan apakah ia bisa menjadi dirinya sendiri. Sebelum meninggalkan Eri, ikan itu berkata bahwa Eri bisa menjadi dirinya sendiri jika ia memiliki keberanian dalam membuka semua kebohongannya selama ini. Eri yang sudah diselimuti rasa kepercayaan diri, kemudian terburu-buru pergi ke atas panggung dan memutuskan akan mengikuti saran dari almarhum ikan kesayangannya. Para penonton yang awalnya begitu bersemangat melihat kedatangan Eri, perlahan mulai terdiam saat mereka melihat Eri hanya berdiri terpaku di panggung sambil memegang mic di tangannya. Tiba-tiba Eri mulai memukul wajahnya dengan mikrofon. Hal itu membuat para penonton berteriak ketakutan. Eri tidak menyangka jika wajah aslinya yang seharusnya ada di balik wajah topeng bonekanya dengan mengerikan kini telah menghilang. Eri pun segera ditarik ke belakang panggung. Ia lalu berteriak dan berkata kepada para fansnya agar tidak kehilangan identitas diri serta harus berani jujur dengan perasaan mereka. Setelah 2 bulan berlalu, Eri sekarang telah memiliki perubahan yang berbeda dari sebelumnya. Senyuman palsu Eri sekarang telah menghilang, namun penampilan barunya juga masih ditiru oleh banyak orang. Bahkan produser memuji sikap Eri. Ia percaya jika itu adalah akting Eri yang sangat jenius karena telah memberikan impact yang bagus untuk perusahaan. Di akhir cerita, Eri dengan penampilan uniknya akan membawakan single baru yang berjudul Rage atau Kemarahan. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.